Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jujur dan menepati janji. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Siapa dari kalian yang pernah belajar tentang materi jujur dan menepati janji? Ada yang udah pernah belajar? Oke. Kita bahas bareng ya. Oke, yang pertama, jujur adalah jujur adalah as-sidqu, yang artinya nyata atau benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan, perbuatan, informasi dengan kenyataan. As-sidqu juga termasuk salah satu sifatnya Rasulullah. Benar tidak? Ya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa pentingnya kita bersikap jujur. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah telah menjelaskan hal itu. Dan ada juga sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang tidak jujur atau berdusta, dia termasuk kepada golongan orang-orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Dalam kehidupan, kita bisa menerapkan perilaku jujur seperti jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Kenapa jujur itu penting? Karena jujur itu menjadikan kehidupan kita lebih mudah, menjadikan kita lebih gampang dipercaya oleh orang lain. Benar? Benar tidak? Dan yang kedua itu apa tadi? Menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang mengatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk berbuat sesuatu. Dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah menjelaskan bahwa janji itu adalah hutang. Yang artinya apa? Janji itu hutang. Hutang itu wajib dibayar. Ada istilahnya, kalau hutang tidak dibayar di dunia, nanti di akhirat bakal ditagih. Ya. Kemudian menepati janji dalam Islam adalah bagian dari sebuah kejujuran, yaitu disebutnya sidik al-wa'ad. Dan orang yang ingkar janji atau yang mengingkari janjinya juga termasuk kepada golongan orang-orang munafik. Itulah sebabnya kenapa kita diwajibkan untuk berperilaku jujur dan menepati janji, agar hidup kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang munafik. Oke. Nah, sekarang coba kalian duduk per kelompok masing-masing. Sudah ada kan kelompoknya? Ya. Nanti Ibu akan berikan beberapa pertanyaan dan coba kalian jawab secara berdiskusi.
Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Silahkan untuk ditulis ya. Pertanyaan yang pertama, coba tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya bersikap jujur. Pertanyaan kedua, cari dan tuliskan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berdusta termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Oke. Pertanyaan ketiga, coba sebutkan 5 golongan orang-orang munafik. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, tuliskan manfaat berperilaku jujur dan menepati janji. Pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan siddiq al-wa'ad. Nah, udah 5 pertanyaan aja ya. Silahkan untuk berdiskusi dan coba kalian jawab pertanyaan tadi. Udah? Nah, setelah menjawab pertanyaan, coba kalian tulis di kertas selembar, kemudian kumpulkan di sini ya, di depan ya. Pertanyaan, nama kelompok kalian siapa aja, kemudian tuliskan jawabannya. Gak apa-apa pertanyaan yang harus ditulis juga, jawabannya aja ya. Iya. Sudah semua? Alhamdulillah. Kita sudah di penghujung akhir jam pelajaran. Coba di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi yang tadi Ibu sampaikan? Ada yang bisa? Coba silakan. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tugas individu, bukan tugas kelompok ya. Ingat, tugas individu. Tugasnya yaitu kalian buatkan makalah yang berjudul jujur dan menepati janji. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Jika kalian tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan, siap-siap aja konsekuensinya ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa dipelajari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada perkataan dan tingkah laku yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.